beberapa teman yang tidak eligible. Maka kalau tidak eligible, teman-teman harus melakukan kegiatan magangnya berupa P2MB atau KKN-nya 20 semester, 20 SKS ya dalam satu semester. Nanti saya izin jelaskan juga. Nah, program MPKM Mandiri yang dikembangkan oleh UPI ini adalah perluasan dari PPLSP, teman-teman ya, PPLSP atau Program Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan. Nah, proses pembelajaran secara nyata terprogram sistematik, sistemik, dan dibimbing secara efektif ya oleh lembaga pendidikan, lembaga PAUD. Jadi memang ini P3K punya UPI khusus kalau kampus mengajar, teman-teman ngajarnya itu di SD dan lain sebagainya. Tapi semua prodi pendidikan itu wajib mengikuti magang pendidikan gitu ya. Nah, maka dari itu di tahun ini teman-teman memang disarankan mengikuti P3K begitu ya. Nah, ini bekalnya untuk apa? Praktik pengalaman kependidikan dan persekolahan yang ini tentu saja tingkatannya lebih tinggi dibanding Gumilang ya Bu Ayu ya. Kalau Gumilang kemarin banyak sekali hal-hal yang mungkin eh, tidak terlalu banyak ya permintaannya kepada teman-teman, tapi kalau P3K ini banyak hal yang harus dikumpulkan, banyak hal penugasan yang nanti akan saya jelaskan juga pada teman-teman. Oke, persyaratannya ini yang agak berat. Nah, silakan nih bagi teman-teman yang memang merasa masih di bawah 100 SKS, ini yang agak berat nih. Tadi saya sudah cek di Sidimas, tapi entah kenapa Bu Ayu barangkali boleh minta sambil dicek juga ya Sidimas yang terbaru, karena mahasiswa teman-teman mahasiswa ini seperti masih di semester 4 Bu Ayu ya, belum menyelesaikan semester 5 gitu ya. Jadi khawatirnya memang ada nilai yang belum masuk sehingga yang tadi data eligible dan non eligible yang saya update itu karena ada sekitar 20 orang yang tidak eligible untuk P3K Bu Ayu. Jadi ini memang itu juga tidak bisa kita eh, apa namanya tidak bisa kita paksakan gitu ya. Dan ini nanti akan sejenis seperti P2MB nanti gitu ya, pengabdian pada masyarakat ke desa kalau ini nanti teman-teman membantu gitu ya di lembaga PAUD desa yang P2MB ini. Tapi nanti akan dipertimbangkan lagi silahkan dan ini pembiayaannya full, tidak ada pembiayaan dari kampus ya teman-teman ya. Ini pembiayaannya semua diserahkan kepada teman-teman kelompok begitu ya di P3K itu sendiri. Kemudian setelah lulus 4 mata kuliah umum, agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, dan Pancasila. Jadi kalau ada yang belum lulus, tolong segera berkabar ke Ibu. Kemudian mata kuliah dasar kependidikan itu harus sudah lulus, mata kuliah keahlian pembelajaran bidang studi, evaluasi pembelajaran PAUD, kemudian strategi pembelajaran PAUD, perencanaan pembelajaran PAUD itu harus sudah lulus. Kalau belum berarti tidak eligible. Nanti tolong segera berkabar kalau memang ada yang belum eligible ya. Dan tentu saja micro teaching ini harus sudah lulus gitu ya. Kemudian mahasiswa yang mengikuti P3K wajib mengontrak mata kuliah yang akan digunakan sebagai mata kuliah konversi. Nanti izin saya sampaikan karena teman-teman akan konversinya akan beragam gitu ya. Oke, selanjutnya lagi, nah ini prosedur P3K teman-teman. Hari ini kita ada koordinasi dan pembekalan ya untuk teman-teman ya. Kemudian nanti teman-teman setelah penentuan kelompok, penentuan sekolah, dosen pembimbing, guru pamong gitu ya. Ini akan ada orientasi dan pengamatan lapangan. Teman-teman membuat pengembangan program rencana di sini laporan awal dan ini semuanya by system. Kalau P3K jadi tidak bisa lagi teman-teman nanti aja dia ngumpulinnya di belakang nggak bisa ini by system harus sudah dikumpulkan gitu ya di sistem P3K-nya kemudian desain pembelajaran penerapan strategi pembelajarannya penggunaan media pembelajaran pengembangan bahan ajar praktik penilaian hasil belajar ini menjadi hal yang harus dilakukan oleh teman-teman kemudian selain itu teman-teman juga harus ada proses bimbingan ya dengan pembimbing akademik dan juga pembimbingan dengan guru pamong dan pembimbing lapangan baru nanti pada saat pelaksanaan program. Nah, ini alurnya teman-teman mahasiswa nanti mendaftar ke program studi di data ya oleh program studi, kemudian mahasiswa, dosen pembimbing, akmawa fakultas ya, nanti diserahkan. Nah, ini nanti teman-teman itu harus harus kontrak ya di awal Februari melalui SIPP PPGJK ya, artinya SIPPL nanti teman-teman bisa masuk ke bagian
Nanti saya kasih tautannya ya teman-teman ya. Mungkin grup yang sementara ini nanti yang MBKM itu kita minta keluar yang lainnya saja yang tidak eligible barangkali begitu ya. Atau yang kakak kelasnya terutama mungkin yang nanti akan dikeluarkan supaya tidak buat grup baru lagi. Kita pakai yang MBKM yang kemarin aja ya Bu Ayu ya supaya tidak berulang. Kemudian khusus untuk yang semester ini. Kemudian nanti teman-teman ada penempatan mahasiswa, pengarahan, koordinasi dosen pembimbing. Nanti akan ada pengarahan lagi kalau sudah ada lokasi ya teman-teman. Jadi apa saja yang harus dibuat. Nanti akan diundang semua dosen pembimbing yang ditugaskan begitu ya. Teman-teman betul-betul harus koordinasi karena memang ada juga kartu bimbingan yang harus ditandatangan nanti oleh pembimbingnya. Kemudian ada koordinasi dengan dosen pembimbing, sekaligus nanti biasanya dengan mahasiswa, ada koordinasi dengan sekolah mitra, kemudian diantarkan. Nah, pengantaran ini nanti ada pelaksanaan, ada ujian penilaian. Tolong ya teman-teman, kalau di dalam P3K ini, kalau kemarin gue bilang kan memang full aja praktek membimbing, tapi kalau di P3K ini ada ujiannya, ada ujian praktek pada saat teman-teman mengajar. Jadi memang ini harus sudah dijadwalkan gitu ya. Kemudian nanti dinyatakan lulus kalau tidak eh, lebih kurang dari 40% praktik mengajar, kemudian teman-teman membuat bahan ajar itu 20%, ini luarannya. Jadi kalau praktik mengajar, teman-teman harus punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bedanya lagi dengan Gumilang, pada saat praktik mengajar ini, selama 16 kali ya nanti, yang praktik mengajarnya itu harus membuat rekaman di setiap praktiknya gitu ya. Kemudian pengembangan bahan ajar dan media pendidikan 20%, maka apa yang dikumpulkannya? Bahan ajarnya, modul pembelajarannya dan media pembelajarannya. Ibu kalau media pembelajarannya berupa apa ya gimana? Dokumentasi media yang digunakan. Jadi sebelum digunakan bersama dengan anak itu difoto gitu setiap kegiatan ya. Kemudian selanjutnya lagi adalah praktik penilaian hasil belajar. Nah, ini praktik penilaian hasil belajar, apa yang harus dibuat oleh teman-teman itu adalah instrumen penilaian kepada anaknya ya, itu harus dibuat dan instrumen yang sudah diisi penilaian hasil belajar anaknya. Ini akan dikumpulkan luarannya. Kemudian praktik manajemen sekolah, maka teman-teman itu harus membuat laporan praktik manajemen kelas dan sekolah. Boleh dipilih satu kegiatan saja manajemen sekolahnya mau apa gitu ya. Apakah misalnya supervisi pendidikan, apakah mau parenting gitu ya, tapi harus ada laporannya ini. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan ekstrakurikuler atau 10%-nya itu ya, teman-teman membimbing ekstrakurikuler apapun itu, misalnya ekstrakurikuler renang, ada dokumentasinya, ada laporannya. Jadi ini nanti akan teman-teman buat cukup banyak ya. Di dalam praktek mengajar ada dua luarannya, di pengembangan bahan ajar ada dua juga, di eh, penilaian ada kisi-kisi dan yang sudah diisinya tentu saja, kemudian laporan praktik manajemen kelas dan laporan praktik membimbing ekstrakurikuler. Oke, selanjutnya waktunya, oh ini masih yang Juni ya, pada saat itu, ini 19 Juni, ini mohon maaf, rentang waktunya sebetulnya ini ada dari Januari ya. Izin sebentar, ini masih, karena jadwal dari PPGJK-nya belum ada secara menyeluruh ya. Saya coba sharekan informasinya. Pada waktu kegiatannya, teman-teman itu dari bulan Januari. Nah, ini kalau yang ganjil kemarin ini di Januari ya. Oke. Nah, ini Januari hingga Juni ya, teman-teman ya. Ini 19 Februari biasanya mulainya sampai 10 Juni. Mohon maaf, ini bukan 2024 ya, 2025. Tapi ini saya tidak bisa pastikan tanggal 19 Januarinya ya. Jadi saya tuliskannya di tanggal 3 saja, 3 Februari pada saat teman-teman nanti ngontrak ya, ngontrak kuliah PPTL, PPLSP 20 SKS atau misalnya P3K ini. Jadi nanti Januari hingga bulan Juni minimal kerjanya 113 hari kerja efektif. Dibuktikan nanti dengan logbook. Teman-teman nanti mengisi logbook SIPPL-nya. Kemudian
Penilaian ini dilakukan oleh guru pembimbing, dosen pembimbing, dan kepala sekolah ya. Kinerja harian, kinerja mengajar, kinerja dalam melaksanakan tugas tambahan, laporan awal, dan laporan akhir. Nah, ini teman-teman tugas yang selain yang tadi ya, sudah dijelaskan sebetulnya teman-teman menuliskan rencana pelaksanaan pembelajaran, modul ajarnya, latihan mengajarnya, 16 pertemuan, bahan ajar dan media pembelajarannya, format evaluasi pembelajaran, laporan praktik manajemen sekolah, ini minimal 3 kegiatan dan manajemen kelas ya. Oh, mohon maaf tadi bukan 1 kegiatan, tapi 3 kegiatan manajemen, satu program. Tapi boleh 3 kegiatan, misalnya programnya supervisi, supervisi pada kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, begitu ya. Jadi, tapi programnya boleh satu, gitu ya. Pendampingan ekstrakurikuler ini cukup satu jenis saja, kemudian kinerja harian dan laporan awal dan laporan akhir. Nah, ini laporan awalnya adalah laporan rencana kegiatan P3K yang sudah dikonsultasikan dengan guru pamong dan dosen pembimbing. Isi dan sistematika laporannya ini ya, teman-teman. Jadi sejarah perkembangan sekolahnya, struktur organisasi dan alokasi sekolah, keadaan fasilitas, kemudian bab 2 rencana kerja P3K, rencana tugas harian, rencana tugas tambahan, rencana tugas utama pembelajaran, bab 3 strategi implementasi dan indikator keberhasilan gitu ya, dan bab 4 jadwal dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya lagi, ini laporan akhir P3K. Ini semua sudah ada di pedoman. Nanti teman-teman, saya izin share sekarang. Foto lupa ya. Sebentar. Waalaikumsalam, Bunda. Oke. Waalaikumsalam. Oke, izin ya, teman-teman ya. Sebentar. Iya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Ini laporan akhir, ini laporan implementasi, pendahuluannya implementasi tugas harian, tugas tambahan, dan tugas utama ya. Strategi implementasi pelaksanaan tugasnya, capaian keberhasilan, indikator keberhasilan, kemudian permasalahan yang dihadapi, kemudian strategi penyelesaian permasalahan, simpulan dan saran lampiran ya. Oke, kemudian pendaftaran daftar nama dan dosen ini harus kami sudah serahkan sampai tanggal 24 Januari, teman-teman. Jadi eh, tolong teman-teman ya pendataan dari sekarang, nama per kelompoknya minimal berapa orang? 5 orang. Jadi 5 orang gitu ya. Nanti saya share juga siapa yang sudah eligible, siapa yang tidak eligible. Kemudian pendaftaran P3K dan pemilihan tempat sekolah mitra P3K dilakukan secara online melalui alamat pendaftaran sipp.upi.edu. Nah, ini tuh pemilihan tempat sekolah mitra P3K ini nanti akan pilih oleh teman-teman kalau dari kami datanya sudah masuk. Jadi kalau misalnya mau pengajuan sekolah mitra, selain sekolah mitra yang ditawarkan tentu saja silakan nanti teman-teman mengisi. Nanti akan di-share ya, akan di-share hari ini teman-teman menginput kelompoknya mau di sekolah mana. Ada yang sudah diisi nanti tapi memang dibatasi ya, jumlah pesertanya tidak terlalu banyak. Itu siapa cepat dia dapat silahkan gitu ya berdasarkan domisili, dan tidak boleh ada yang menolak. Ini yang aku nggak mau sekelompok dengan si A, aku mau nggak mau sekelompok si B gitu ya. Silahkan nanti teman-teman menentukan eh, per kelompoknya mau seperti apa, mangga gitu ya. Nanti baru akan dibubuhkan siapa dosen pembimbingnya gitu ya. Kemudian nanti teman-teman selain mendata di prodi, dari data dari prodi ini akan diserahkan ke PPGJK. Nah, nanti teman-teman berkomitmen apa yang sudah didaftarkan di prodi ini. Kalau ternyata di ACC ya, nanti saya kabari. Kalau ternyata di ACC ini nama sekolahnya yang sudah diajukan oleh program studi, maka nanti teman-teman eh, teman-teman nanti apa namanya akan meminta akan diminta untuk
memilih sekolah di sipp.upi.edu. Nah, ini wajib teman-teman akses hanya 2 hari, 3 sampai 4 Februari saja. Nah, ini kalau tidak kontrak, teman-teman tidak akan bisa menjadi peserta P3K, ya. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya sudah share ya teman-teman ya tautannya. Ini Bu Ayu, untuk bukti kehadiran, punten diedit lagi, saya pindahkan keluar Bu Ayu. Oke, baik. Teman-teman, ini berkas P3K akan diunggah ya. Sosialisasi yang sekarang disampaikan juga ini akan di-share lagi di tautan ya. Sudah saya share di tautan. Ini pedomannya. Jadi nanti teman-teman kalau mau buat eh, laporan, di sini sudah ada. Jadi silakan buat buat formatnya masing-masing ya. Kalau mau dibuatkan oleh satu koordinator boleh silahkan ya. Jadi nanti di-sharekan gitu ya. Tapi ini instrumen-instrumen yang ini tidak perlu dibuat oleh teman-teman. Teman-teman hanya perlu membuat yang laporan awal. Nah, ini ya, laporan awal. Nah, ini punten. Ini penyusunan laporan awal P3K ini yang dibuat oleh teman-teman ya. Pendahuluan ini yang tadi sudah disampaikan. Kemudian contoh laporan sampulnya seperti ini. Kemudian lembar pengesahannya seperti ini. Jadi dosen pembimbing dan guru pamongnya itu harus sudah tahu. Kemudian nanti laporan akhir dibuat saja dari sekarang formatnya. Kemudian nanti ini covernya seperti ini ya. Ini juga sama disahkan oleh dosen pembimbing magangnya ya. Mohon maaf ya tiga kayaknya. Oke, saya sekarang izin memperlihatkan ini data ya peserta yang eligible dan tidak eligible. Ini saya mau absen ya. Saya mau absen nama-namanya pada hari ini. Kak Kezia sudah hadir, Kak Kezia? Ini biar Hadir saya tahu Ibu. bahwa hadir ya. Kezia boleh dicek ya. Apakah memang Kak Kezia SKS-nya masih 70 SKS yang diambil Kak Kezia? Ini agak Bentar lebih Ibu, sedikit izin cek dibanding dulu ya. teman yang lain ya. Sambil dicek ya Kak Kezia ya. Karena ini sayang, kalau terlalu sedikit berarti Kak Kezia em, nanti akan Ibu sarankan untuk mengikuti SP ya, supaya bisa mengejar SKS teman-teman yang lain ya. Oke. Oke, Kananda ada Kananda? Hadir Ibu. Oke, baik. Ini juga Kananda sama ya. Ini saya sudah urutkan dari yang terkecil SKS yang sudah didapatkan oleh teman-teman. Jadi yang ditandai kuning ini tidak eligible untuk ikut P3K. Maka dari itu nanti akan ada program P2MB, KKN. Ya, KKN-nya teman-teman yang ini harus ikut KKN nih. Kalau misalnya P2MB-nya P3K-nya tidak eligible, tapi tolong di cross check lagi SKS-nya. Kan Anda boleh cek di SIAK berapa SKS yang sudah ditempuh. Kalau misalnya ternyata yang terbaru sudah ada, nanti kita update lagi ya. Kak Fitri Rumiati ada? Hadir Ibu. Oke, Kak Fitri tolong dicek juga ya untuk jumlah SKS-nya ya. Untuk IPK tidak ada masalah ya teman-teman ya, karena IPK-nya teman-teman di atas 2,5 semuanya, jadi tidak ada kendala. Alhamdulillah, jadi tidak harus apa namanya, tidak harus berganti gitu ya, tidak harus tidak 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 ada yang tidak eligible. Oke, kemudian Kak Rizka ada Kak Rizka? Hadir Ibu. Oke, sama Kak Rizka tolong dicek ya. Tolong dicek di siaknya karena kalau di bawah 100 ini sudah tidak bisa ikut P3K ya. Oke. Kak Rahma Cahyani ada? Hadir Ibu. Oke, sama tolong dicek ya Kak Rahma ya. Ini apakah betul 86 SKS ataukah memang oh Ibu enggak kita ada tambahan gitu ya.
ada yang belum masuk misalnya nilai, tolong segera disampaikan nanti di grup gitu ya. Perubahannya data yang memang tidak sesuai dengan SIAK nanti dikumpulkan si bukti transkrip nilainya teman-teman. Kak, Kak Fikri, Kak Hadir, Fikri Bu. ada? Ya, Hadir, Kak Bu. Fikri tolong dicek ya Baik, SIAK-nya Ibu. ya. Apakah Iya, masih Bu. 86 SKS atau sudah bertambah ya? Kak Baik. Audrey ada, Kak Audrey? Hadir Ibu. Oke, Audrey juga sama ya. Tolong dicek ya. Apakah SKS-nya sama 86 SKS atau memang sudah melebihi gitu ya. Ini saya nggak bisa ambil resiko ya teman-teman karena kalau belum 100 SKS itu belum boleh. Kak Vivi ada, Kak Vivi? Hadir Ibu. Vivi, oke, Kak Vivi nanti dicek ya, Nah ya. Dicek lagi ya teman-teman ya. Baik Ini Ibu. apakah betul SKS-nya gitu ya. Kak Intan Mutia ada? Hadir Ibu. Oke, tolong dicek SKS-nya Kak ya, di SIAK ya. Oke, Kak Kaisha ada, Kak Kaisha? Kaisha Rahma tidak hadir? Hadir Ibu. Oke, oke, hadir. Tolong dicek ya Kak Kaisha ya. Ini saya sambil ngecek ya, karena kalau misalnya nanti teman-teman ada yang protes tapi ternyata tidak hadir hari ini, mohon maaf kalau misalnya responnya agak terlambat ya nanti ya, karena harus di cross check again. Oke, Kak Nurwanda ada? Hadir Ibu. Oke, dicek lagi siapnya ya Kak ya. Kak Amalia ada, Kak Amalia? Hadir Ibu. Oke, silakan dicek lagi siapnya. Apakah ada penambahan gitu ya? Kak Rafila ada? Hadir Ibu. Oke, silakan lagi nanti dicek lagi ya siapnya ya. Kak Sarah ada, Kak Sarah? Hadir Bu. Oke, silakan dicek siapnya. Kak Tania ada? Siap hadir Bu. Oke, silakan dicek lagi ya. Kak Nabila ada? Hadir Bu. Oke, baik. Silakan dicek kembali. Kak Arini ada, Kak Arini? Kak Arini Wulandari ada? Oh, masih ini ya? Eng Ayu, Bayu, Arini masih magang ya? Iya, oke. Berarti saya tandain ya. Oke, kemudian Kak Nazwa ada, Kak Nazwa? Hadir Ibu. Oke, silakan dicek lagi ya Kak Nazwa ya. Ini sayang sekali masih sedikit lagi ini. 5 lagi ya Kak Nazwa ya. Kak Asyifa ada? Kak Asyifa? Sudah hadir Kak Asyifa? Oke. Kak Alma ada, Kak Alma? Ada Ibu. Oke, silakan dicek lagi ya Kak Alma ya siapnya ya. Kalau di sini tertera baru 95 SKS. Oke, Kak Pranita ada? Hadir Ibu. Oke, dicek lagi ya Kak Pranita ya. Ya, Kak baik. Sofura ada, Kak Sofura? Hadir Ibu. Oke, baik. Dicek lagi ya Kak Sofura ya. Kak Wuri ada? Hadir Ibu ada. Oke, silakan dicek lagi siaknya. Kak Dea Amalia ada? Hadir Ibu. Oke, dicek lagi siaknya ya Kak ya. Nah ini teman-teman, untuk yang 24 orang ini, kalau tidak memenuhi 100 SKS, maka nanti ini akan menjadi dua jenis MBKM ya. Satu P3K, satu non P3K atau P2MB. Yang pengabdian kepada masyarakat, KKN-nya UPI gitu ya. Nah ini akan di cross check. Itu pun kalau dibuka yang P2MB, kalau tidak nanti harus mengikuti program MBKM yang lain gitu ya, yang memang tidak bisa ini di kelompok yang sama dengan teman-teman yang di bawah yang sudah 100 SKS ya. Tapi tolong di cross check lagi karena khawatirnya sistemnya belum terupdate. Saya cek Kadela ada Kadela? Hadir Ibu. Oke, ini nanti Kadela boleh di cross check ya siapa saja nanti kelompoknya dengan teman-teman yang mana. Eh, Ini nanti saya akan share sore ini, barangkali teman-teman si tautan Google Spreadsheet-nya, teman-teman inputkan namanya, tapi jangan karena udah input di sini berarti udah nanti tanggal 3 sama 4 nggak usah milih, tidak. Tanggal 3 sampai 4 tetap milih di sistem ya. Tetap milih di sistem. Oke, Kasafa ada Kasafa? Hadir Ibu. Oke, Kabela ada? Hadir Ibu. Oke, Kanajiatul? Kanajia Hadir hadir? Bu.
Oke, Kak Amara hadir? Amara ada Amara? Hadir, Bu. Oke, Kak Kania hadir? Kak Amara ada ya? Ya, hadir, hadir. Sania Oke, hadir, Ibu. Kania hadir ya. Kak Siva Sofia ada? Kak Siva Sofia hadir? Oke, belum. Tolong disampaikan ya teman-teman, terutama ketua kelasnya ya. Kak Aneng Hanum hadir? Hadir Ibu. Oke, Kak Rahil hadir? Hadir, Bu. Kak Sofianti? Mohon maaf. Hari ini Kak Asifa, Kak Siva Sofia, Kak Farah, Kak Marcela, Kak Risma, sama Kak Nunik tolong dikabari ya informasinya ya. Karena kalau untuk pemilihan, silakan itu siapa cepat dia dapat ya untuk memilih di lembaga mana yang ada dengan komitmen tertentu. Tentu saja tidak harus juga mengatur bahwa ini saya mau sekelompok dengan si ini, nggak ada yang kayak gitu ya. Silakan dipilih saja oleh teman-teman karena apalagi ketika nanti di sistemnya, oke, Siva hadir. Nanti di sistemnya teman-teman eh, itu teman-teman memilih sendiri ya. Tapi harus komitmen dengan apa yang sudah didata ya. Nanti sistemnya di mana Bu Mira? Sistemnya di sini. Nah, SIPPL nih ya, di S. Mohon maaf, sebentar. Kalau teman-teman lihat tadi di sini sipp.upi.edu ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa masuk ke sini. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat di sini sipp.upi.edu, saya izin share di chat ya. Barangkali ada yang mau coba lihat. Ini praktik lapangan mahasiswa ya teman-teman kliknya ya. Jadi teman-teman nanti kliknya praktik lapangan mahasiswa. Nah informasi MBKM Plus ya. Nanti pilihnya P3K. Teman-teman masuk pakai login mahasiswa gitu ya. Mahasiswa nanti teman-teman boleh masuk. Saya minta izin ini saya contohkan yang punya kakaknya ya. Nah ini mohon izin sebentar. Nah nanti teman-teman ketika eh, masuk ke sini ya, ke loginnya mahasiswa ini, nanti teman-teman untuk saat ini belum bisa mengakses si nama sekolahnya. Teman-teman login ke sini, perlu diingat tanggal berapa tadi? Ada yang masih ingat? Tanggal 3 sampai tanggal 4. Tanggal 3 sampai tanggal 4 Februari setelah teman-teman mengontrak mata kuliah ya, setelah teman-teman kontrak. Dan itu kan waktu pas awal. Jadi 3 sampai 4 Februari kemudian nanti teman-teman akan memilih siapa ketuanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Bu Mira, kalau dilihat dari yang ada berarti berapa orang yang eligible? Yang eligible P3K itu hanya sekitar 48 orang gitu ya. 48 orang ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok. So, mungkin dari sebagian teman-teman akan bertanya-tanya, Bu Mira kalau misalnya kami mau MBKM yang lain gimana gitu ya? Mau MBKM yang lain yang flagship, apakah dibuka? Kurang tahu ya informasinya ya. Bu Ayu, Bu Ayu, tolong dicek ya untuk MBKM yang lain apakah seperti kampus mengajar itu dibuka kembali atau tidak ya. Nanti teman-teman boleh silahkan mendaftar di kampus mengajar ya, silahkan daftar di program yang lain dengan syarat teman-teman yang belum ke sekolah, artinya yang belum TK gitu ya, itu tolong pilihnya adalah kampus mengajar kalau mau flagship. Tapi kalau ternyata sudah ke sekolah, berarti boleh memilih selain kampus mengajar. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih punya kesempatan. Walaupun misalnya nanti kami akan setorkan nama mahasiswanya ya ke sana. Kenapa sih Bu Mira kok ini didata terlebih dahulu? Karena khawatir teman-teman nggak lulus di MBKM yang itu, terus nanti nggak punya wadah untuk pelaksanaan MBKM di semester 6 ini gitu ya. Jadi tetap harus didata di sini.
Nanti yang non eligible gimana? Ini sampai saya sedang koordinasi yang 24 orang ini untuk mengikuti kegiatan yang P2MB gitu ya. P2MB kalau misalnya ternyata P2MB-nya ini tidak diselenggarakan juga oleh LPPM karena ini dua dua penyelenggara ya. Kalau P2MB itu oleh LPPM, P3K itu oleh PPGJK gitu ya. Nanti kami sedang bersurat tapi ini memang tidak bisa teman-teman karena masih di bawah 100 SKS kalau di sistemnya itu terbaca gitu ya. Jadi nanti tidak bisa kontrak gitu. Kalau sudah yang lebih dari 100 SKS sih tidak ada masalah. Tapi nanti tolong dicek lagi ya karena memang kok masa sih ada yang masih terlalu sedikit gitu ya. Berarti itu harus betul-betul mengejar nanti mengejar ketertinggalan karena memang kan teman-teman sekarang semester 6 berarti semester 7 itu harus full gitu ya. Harus full pembelajaran gitu ya, ngambil lagi mata kuliah yang secara umum. Nah, kalau terlihat di sini yang paling banyak eh, SKS yang sudah terakumulasinya adalah ada Kadinda, Kalisa, sama Kawindu ya. 124 SKS. Tapi ini saya sedang minta data yang terbaru dari si Dimas ya Bu Ayu. Kenapa terlalu beragam gitu ya, sangat jauh. Bedanya ada di 14 gitu. Padahal kan ini semuanya sudah harus sudah terupdate. Boleh Kak Sarah silakan. Ibu izin Ya tadi Kak Sarah silakan. Sarah udah siaknya. Mm-mm. Tadi Sarah udah cek lagi siaknya. Terus SKS-nya itu 107, Bu. Oke, saya cek lagi ya Kak Sarah ya. Oke, Alhamdulillah ya sudah terupdate ya teman-teman ya. Udah ada nih. Ah, oke, saya cek lagi. Kak Sarah Alfauzia ya. Iya, Ibu, betul. Oke, Alhamdulillah. Ini berarti Bu Ayu harus diupdate lagi ya di si Dimas ya Bu Ayu. Ya, betul, Bu. Kayaknya memang Karena agak sedikit berbeda, Bu, dengan di tampilan teman-teman mahasiswa dengan yang di kita. Paling nanti dari mahasiswa juga harus konfirmasi juga, Bu. oh I see, I see. Boleh, boleh. Saya nanti pindahkan lagi ya Kak Sarah ya. Jadi nanti sore ini saya coba ini, tapi teman-teman tolong dicek sekarang, terutama yang 24 ya, yang 24 orang. Kalau yang sisanya mah nggak ada masalah ya. P3K itu harus belum nggak bisa berindividu Kak. Kalau mau nggak bisa. Ini sekarang itu targetannya harus minimal 5 orang ya per kelompok ya. Karena ini berkaitan dengan nanti pembiayaan ke sekolahnya Kak mau. Oke. Sebentar, saya sambil cek dulu. Saya absen lagi yang tadi. Yang non eligible. Kak Sarah, tadi berapa Kak Sarah Alfuzia? 107 ya? Iya, Ibu, betul. Oke, Kakek Zia udah dicek Kakek Zia berapa Kakek Zia? Sudah Ibu, 94 Ibu. Oke, 94. Masih kurang dikit ya Kak Kezia ya. Kananda berapa Kananda? Kak Fitri, sudah dicek lagi Kak Fitri? Kariska? Ibu Kar ya, punya Fitri masih 86. betul 86 Kak Fitri? Iya, Oke. Tapi ini kayaknya belum diupdate ya Neng Ayu. Kayaknya terlalu sedikit ini Kak Fitri kalau 86 ya. Belum nambah lagi ya Kak Tania ya. Iya, ini tuh akan ngaruh ya teman-teman. Saya tuh agak deg-degan ini karena kalau teman-teman nggak terupdate di sistemnya gitu ya, ya ini nggak eligible nanti gitu ya. Ada yang sudah berubah lagi? Nanti saya ganti dulu aja. Kariska sudah berubah Kariska? Belum Ibu. Sama, masih sama. Ya, Karahma, Belum, Ibu. Karahma masih ada? Belum Oke. berubah, Ibu. Kak Fikri, Sudah Ibu sudah berubah jadi 107? 107 aman berarti ya Kang Fikri ya. Iya Bu. Kak Audrey, belum Ibu, tapi harusnya 107 juga Ibu, tapi di sini belum 107 ya? update. Ya, Belum. Tapi nanti kita nunggu ya. Oh, berarti kalau begitu teman-teman nanti mengisinya besok aja ya. Semoga hari ini diupdate karena terakhir pengisian nilai kapan Bu Ayu? Besok ya?
Oke, berarti tunggu sambil besok ya teman-teman ya. Nanti diupdate lagi karena percuma kalau saya harus pendataan tapi ternyata teman-teman yang non eligible ini ternyata eligible gitu ya. Jadi nanti akan banyak lagi ini. Berarti nanti saya informasikan dulu sekarang saja sambil teman-teman mengupdate data ya di siaknya. Nanti saya share yang data non eligible ini teman-teman dituliskan di sini ya perubahan SKS ya. Perubahan SKS. Jadi nanti perubahan SKS-nya teman-teman tuliskan. Berarti yang sekarang selalu memantau itu yang di data non eligible ya teman-teman ya. Yang eligible nggak usah didata dulu karena nanti mau bertambah pun SKS-nya tetap tidak akan bermasalah ya. Oke, Kak Rahma sudah berubah Kak Rahma? Belum berubah, Belum? Ibu. Ya. Belum? Belum ya, Ibu. Belum berubah. Oke, it's okay. Oke, Kak Vivi sudah berubah Kak Vivi? Belum, Ibu. Belum. Kak Intan Mutia sudah berubah? Udah, Ibu, 107. 107 ya. Kemudian Kakak Isya sudah berubah belum? Di 2 hari sampai besok ya. Sampai besok itu pengisian nilai terakhir. Tapi harusnya sih yang MBKM semua sudah diinput ya Bu Ayu ya. Kenapa ya ini teh ya? Merugikan mahasiswa ini kalau sistemnya begini. Silakan sambil bertanya, sambil saya share ya. Perubahan. Boleh sayang silakan. Alma kan di siap tuh sebenarnya semua nilainya udah muncul. Tapi Mm-mm. pas lihat di transkrip tuh lama studinya masih 4. Terus kayaknya kalau misalkan lama studinya udah berubah jadi 5, SKS-nya Akan bakal berubah. nambah. Iya, Betul. cuma khawatir Ibu kalau misalkan nggak nambah, maksudnya berubahnya nggak besok gimana Bu? Itu Ya, kayak khawatir banget. ditunggu ya Kak ya, ditunggu ya. Nggak apa-apa nanti mungkin akan disusulkan, tapi memang kami harus segera mendata. Jadi mungkin teman-teman yang lain nanti bisa mendata lebih dulu gitu. Kalau memang kerugiannya itu ya, artinya di sistem belum ada. Saya kan nggak bisa bergening ya Kak Alma ya bahwa oh ini nanti Kak Alma bisa eligible karena kalau di sistemnya nggak eligible di SIPP-nya juga nggak akan bisa masuk gitu Kak Alma ya. Jadi sementara ini nanti saya akan di-share untuk pengelompokan mungkin nanti kita tunggu saja di sampai minggu ini. Kan ini berarti sampai 16-17 lah ya. Nanti teman-teman maksimal mengisi untuk pengelompokan di tanggal 18. Gitu aja ya Kak Alma ya. Jadi nanti kalau misalnya yang ini non eligible pun nanti sama ibu dibuatkan formnya tapi terpisah gitu ya. Terpisah kalau belum berubah. Tapi kayaknya sih harusnya kalau setelah tanggal 16 itu sudah berubah Kak. Gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ayo, Ibu, mau aku milih sekolah ya? Gimana kan? izin bertanya, tapi nggak ngaruh sama di luar dari ini, Ibu. Boleh. Kan aku tuh belum ngambil IPS. Nah, sekarang itu IRS-nya kita ngambilnya apa aja, Ibu? Iya, nanti Kak Anum sekarang full dulu magang. Jadi nanti IRS-nya IPS itu nanti diambil di semester ganjil, Kak. Kalau enggak juga nanti biasanya Kak Anum itu kan kita ada penawaran SP untuk IPS ya. Jadi harus ikut SP berarti gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, saya tunjukkan dulu. Ada pertanyaan lagi selain itu saya sambil menunjukkan daftar mata kuliah ya. Ibu, saya mau tanya. Boleh, silakan Kak. Kan tadi kata Ibu yang ini teh minimal 5 orang. Ada Mm-mm. maksimalnya nggak Ibu atau harus 5? Enggak, ini 5 sampai 7 orang biasanya. Tapi nanti Oke, dilihat dari, misalnya kalau ternyata dibagi 7 orang, masih ada sisa yang 3 orang, ya pasti harus dipecah gitu. oke, Ibu sambil mau nanya lagi Ibu. Kalau Boleh. misalkan nanti pas di TK-nya itu kan ini tuh harus 16 pertemuan ya Ibu. Nah, kalau Nah, misalkan di TK-nya nggak bisa sampai 16 pertemuan karena padatnya jadwal gimana Ibu? nah, itu tetap harus dihitungkan. Misalnya pertemuan 1 dan 2 itu yang mana, pertemuan 3 dan 4 itu yang mana, 5 dan 6 itu mana, dan lain sebagainya. Itu tetap harus dicantumkan oleh kakak nianya. Gitu. Oh, Karena memang walaupun kalau nanti pas
Pada kenyataannya Pas misalnya hanya praktik. membantu gitu ya, kegiatan Oh itu iya. didokumentasikan saja, dianggap itu kegiatan mengajarnya. Kalau sekolahnya memang meminta seperti itu. Oh jadi nggak harus yang beneran ngajar 16 kali pertemuan kan Ibu kalau misalkan Bagusnya di mah sekolahnya. mengejar 16 kali pertemuan, karena memang tidak bisa, tidak teman-teman itu harus ada 16 video Oh, gitu. oke Ibu. Tapi dengan cara nanti kakaknya misalnya, oh gurunya lagi ngajar nih yang ini, karena kita nggak bisa dikasih kesempatan, kita sebagai asisten, yang penting teman-teman on frame gitu ya, di dalam video itu. Itu ya kakaknya Makasih ya. Ibu. Oke Ibu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ayo ditanyakannya sekarang ya, supaya nanti tidak bertanya-tanya lagi ya. Sebentar. Bu Ayu, boleh di-share daftar hadir Bu Ayu? Nggak apa-apa. Sambil diisi, walaupun tadi sudah di absen ya, tapi ini sebagai bukti saja, bukti kehadiran. Apa ya Neng Ayu ya? Ini teh si data, oh jadwal mengajar. Oke, saya izin buka ya teman-teman ya. Ini akan sangat-sangat beragam ya. Katanya betul sudah 107 pasti. Karena rata-rata saya juga kaget tadi kaget sekaget-kagetnya. Kenapa masih banyak yang 86 gitu ya? Kenapa masih banyak yang 80 SKS asa? It's impossible. Lalu semester 5 itu pasti di atas 90 gitu ya teman-teman. Jadi saya agak worry tadi. Ini anak-anak apa nggak kontrak gitu ya di beberapa mata kuliah ya. Oke, ini udah kelihatan kelihatan nggak teman-teman? Ini agak susah ya. Nanti saya share saja deh. Saya pindahkan dulu sebentar. Biar dipisah aja ya. Kita pindahkan. Biar nanti teman-teman bisa masuk ke program P3K yang tadi saya share ke teman-teman ya. Nah, ini kan sudah di-share ya ke teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melihat gitu ya jadwalnya seperti apa. Ini peta sebaran MK semester 6 ya. Ini saya akan hapus untuk yang semester bawahnya. Jadi nanti teman-teman nggak usah ikut sosialisasi untuk mata kuliah ya, karena sudah saya sekaligus sekarang yang semester 6. Nanti buat adik kelasnya aja yang semester sebelumnya. Oke, sudah terlihat nggak teman-teman? Sudah Ibu. Sudah ya. Ini saya izin delete dulu supaya nggak liar. Jangan dulu diunduh ya. Nanti aja kalau sudah fix. Oke, baik. Nah, teman-teman, ada informasi tambahan. Baik buat teman-teman, ini saya kasih catatan kan di sini ya. Ada yang akselerasi full, wah, yang sudah bisa 100 SKS dan belum tidak ada yang mata kuliah inti. Kalau tadi Kak Hanu misalnya, Ibu, saya nggak mau ngambil di mata kuliah non inti, maunya mata kuliah SP maunya di sekarang, berarti Kak Hanum harus mengambil mata kuliah yang inti di bawah gitu ya bersama dengan teman-teman kecuali mau yang nanti di SP gitu ya. Tergantung nanti Kak Hanum maunya seperti apa. Nah, kenapa nanti eh, imbasnya itu Kak Hanum atau teman-teman lainnya yang memang jadwalnya masih belum ada yang masih wajib, wajib itu nggak bisa dikonversi ya untuk saat ini ya, kecuali kemarin-kemarin itu ada beberapa yang eh, ikut dikonversi setelah saya confirm gitu ya. Nah, yang ini misalnya Kak Hanum nanti lihat di adik kelasnya ada nggak IPS? Oh, ternyata ada nih Kak Hanum ya, 2 SKS gitu ya. Ini jadwalnya sudah ada nanti di ini. Boleh nggak Kak Hanum ikut? Boleh. Dengan syarat berarti nanti Kak Hanum libur di hari ini.
Atau misalnya lihat dulu, Bu Ayu boleh dilihat nggak jadwal IPS di kelas 3A, 4A, 4B, 4C itu hari ada yang siang nggak Bu Ayu? Boleh Bu, bentar. Ya, Dicek. nanti kalau misalnya ini berarti Kak Hanum ikut yang jadwal siang ya Kak Hanum. Gitu. Paham ya Kak Hanum ya? Tapi berarti Kak Hanum kontraknya lebih dari 20 SKS, jadi 22 dengan yang IPS itu. Karena yang 20 ini mah harus dikonversi. Nah, teman-teman wajib mengambil yang ini. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 2, 9 ya. 9 ini wajib bagi yang belum ngontrak. Ada yang sudah ngontrak manajemen sekolah? Praktik manajemen sekolah ada yang sudah ngontrak belum? Ada Belum yang Ibu. sudah kontrak? Belum, Ibu. Oke, kalau yang pengembangan bahan ajar dan media pendidikan ada yang sudah kontrak? Kalau belum kontrak, tapi tolong dicek lagi ya teman-teman, karena ini kan teman-teman beragam nih. Kalau sudah kontrak berarti nanti sisanya harus diambil dari yang sini. Tapi kalau belum kontrak, yang ini wajib ya teman-teman. Seminar proposal itu wajib dan luring. Ya, ini wajib dan luring. Ini kelasnya kelas A dan kelas B. Gimana dong Bu Mira caranya? Kan luring kita ke sekolah. Nanti kan sekolah itu kita akan ada minta 1 hari libur. Jadi 1 harinya libur itu teman-teman ikut seminar proposal. Gitu ya. Dan ini akan beragam. Tentu saja tiap kelompok, sebentar ya teman-teman ya, saya bentar ada telepon dulu ya. Teman-teman kurang lebih seperti itu ya. Ini yang diambil. Nah, sisanya kan ada yang akselerasi juga, ada yang akselerasi parsial ya. Kalau akselerasi parsial maka ngambil sebagian dari sini, kemudian ngambil sebagian dari sini. Bu, kenapa ditandai biru? Ya ini tuh disekat ya. Ini yang akselerasi full disarankan, bukan disarankan, bahkan ambilnya yang ini akselerasi full. Berarti ini tuh 3 tambah 3, 1, 2, 3, 4, 12 ya, 14. Nah, 14 boleh ambil dengan ini 17 gitu ya, 18, 19, 20, 21 boleh. Jadi karena yang ini itu sebetulnya saya agak berat nih sebetulnya ini Kak Hanum nih. Kak Hanum agak sulit ketang ya Bu Ayu. Num, Hanum kayaknya ini aja Num, apa namanya? SP aja kayaknya karena 20 itu di luar seminar proposal ya teman-teman ya. Karena seminar proposal itu wajib gitu. Jadi 23 ngambilnya. Oke, Ibu. Itu Berarti tapi nanti SP ada ya, Ibu. Soalnya SP kemarin tuh katanya ada di SP, makanya mau diambil di SP, tahunya nggak ada IPS di SP yang kemarin. Oke, nanti kita cek lagi ya di yang sekarang ya. Ada kalau nggak salah. Ini tuh 23, mohon maaf. Karena dengan seminar proposal ini wajib diambil. Saya lupa ya. Oke, seminar proposal ini wajib diambil, jadi memang 23 SKS gitu. Biasanya seminar proposal ini kita SP kan ya Bu Ayu, tapi terlalu padat gitu. Jadi teman-teman itu bikin proposal hanya 2 bulan tuh kasihan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang terpaksa, Bu Mira saya nggak bisa ngambil di atas 22 SKS. Nah, kan itu agak berat ya. Kalau nggak bisa ngambil di 22 SKS itu harus gimana? Berarti ambil maksimal aja, tapi si seminar proposal ini wajib diambil. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ambil dulu kalau yang akselerasi udah dikasih tanda nih. Ya, ini reguler dan akselerasi maksudnya apa? Kan ada yang belum ngambil ya akselerasi, barangkali ada yang belum mengambil, boleh ngambil dari situ. Tapi yang pasti yang ini dahulukan dulu untuk semua, baik GP maupun PP ya. Yang GP ambil lagi yang GP ya, yang PP ambil lagi yang PP, jangan tidak. Yang internasional ambil lagi yang internasional, jangan tidak. Ini harus. Kenapa? Karena nanti teman-teman kelas GP kan ikut webinar di weekend ya, bersama dengan dosen yang ini.
Nah, dosen-dosen yang ada. Kelas PP juga sama, akan ikut webinar dengan dosen-dosen yang ini. Kenapa sih Bu Mira ada webinar? Itu buat nambah poin prestasinya teman-teman yang 100 poin buat ujian ya. Jadi nanti webinar itu akan webinar series gitu ya. Jadi nanti dihitung jumlah JP-nya. Nanti mata kuliah tentang komputer untuk mengenal komputer untuk anak usia dini. Nanti yang mengisinya ada yang Pak Helmi dan juga dosen yang lain gitu yang berkaitan dengan komputer. Biasanya nanti kita undang dari multimedia gitu ya. Kemudian Ibu gimana kalau yang GP pengen ikut yang PP boleh nggak? Boleh gitu ya, boleh. Tapi yang GP itu wajib ikut yang GP gitu. Yang PP itu wajib ikut yang PP gitu ya. Webinarnya nanti akan di absen gitu. Absensinya pun juga nanti oleh koordinator, oleh Bu Ayu dan saya gitu. Dan di checklistin, nggak via Google Form ya Bu Ayu, nanti di absen gitu ya. Di absen kehadirannya di akhir kegiatan webinar. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu barangkali? Ayo, silakan. Saya stop share dulu ya. Ada pertanyaan dulu? Sudah nggak istirahatnya cukup selama beberapa waktu kemarin atau belum ya? Ini Kak Dea, silakan Kak Dea. Ibu, dia nggak mau nanya, tapi mau ngasih tahu, Ibu, Alhamdulillah di SIAK udah sampai semester 5, Ibu, yang dia udah SKS-nya 118, Ibu. Oke, baik. Di ini ya, Dek, nanti diperbaiki ya. Itu udah saya share di grup ya. 118 yang Dea. Iya, Ibu. Ya, nanti diupdate ya, Nak ya. Itu sudah saya share. Nanti diupdate di nama Dea ya. Alhamdulillah berarti sudah bisa ikut P3K, oke? Iya, Ibu. Sip. Ada lagi, Kan Tania? Ya, Ibu, terima kasih. Tania izin nanya, Ibu, kan buat ngekontrak mata kuliah teh, berarti yang nggak ikut SP sama sekali itu diprioritaskan tuh ngambil yang ngechecklist selain yang 3 wajib tadi itu, Ibu, yang di atas apa sih, yang tanda Tanda biru itu biru. ya, Bu? Yes, betul. Harus ngambil Berarti yang di kalau sana ya. berarti kalau misalkan ada salah satu matkul yang udah diambil semester sebelumnya, berarti boleh ke yang bawah, Bu, itu teh. Betul. Jadi kalau misalnya ternyata yang kan di atas itu totalnya berapa gitu ya Kak Tata ya. Misalnya yang di atas itu kan dengan total 3, 4, dan 2 itu sudah 7, 9 ya, 9. Kalau misalnya dilihat di yang warna di bawah warna hitam peminatan guru PAUD misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3 18. Kalau ternyata dari yang 18 ini sudah banyak yang dikontrak oleh Kak Tata, berarti boleh ambil yang bawah, yang pembelajaran bahasa Inggris, misalnya kalau yang GP ya, yang PP juga sama gitu ya, yang PAUD internasional juga sama. Jadi boleh ke bawah. Tapi selesaikan dulu yang di atas yang warna biru, gitu ya Kak Tata. Karena nanti akan ditawarkan juga kok di semester berikutnya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Kak Marcella? Kak Fatima tadi mau bertanya? Iya, Ibu. Tapi ini tuh takut aku salah juga. Kan Iya. aku udah ngecek iya, ES. Buat ES. Nah, terus di tulisannya teh minimal, rencana studi maksimalnya 16 SKS. Apa karena Hah? belum update ya? Si nilainya Macam belum keluar di bagian Oh iya, IRS-nya. nanti aja Kak Oh, Fatimah ya. Nah, itu kalau teman-teman belum update datanya, memang mm-mm. akan dikasih poin SKS paling kecil, Kak. Oh, Gitu oke. ya. Jadi tadi dengan catatan begini teman-teman, kalau misalnya bisa berarti 20 SKS itu tanpa yang seminar proposal ya, jadi 23. Tapi kalau tadi Hanum agak berat ya Num, karena kalau 23 tambah 2 kan 25 ya Num ya, jadi nggak akan mungkin. Jadi dahulukan dulu aja 23, seminar proposalnya aja duluin gitu ya. Karena seminar proposal tentu saja tidak akan ditawarkan di SP. Kemudian yang sisanya Hanum nanti bisa ngambil apa namanya di SP atau juga nanti di semester depan sebetulnya Hanum nggak ada masalah. Nanti akan ditawarkan gitu ya mata kuliah yang memang belum diambil. Tentu saja teman-teman nanti akan didata gitu ya karena
proses SP ini tentu saja akan sangat beragam. Kemudian untuk Kak Fatima tadi jangan khawatir karena kalau belum berubah ya nggak akan bisa ngelihat kontrak maksimalnya berapa gitu ya. Itu dilihat dari IPK sebetulnya teman-teman. Kalau di atas 3, sekian, 3,5 kalau nggak salah itu boleh 23 SKS gitu ya. Gitu ya Kak Fatima ya. Banyak Ibu. Iya sama-sama. Kak Marcella boleh Kak Marcella? Maaf Ibu, Marcella cuma mau bilang Marcella hadir Ibu. Oke. Saya checklist dulu ya Kak Marcella ya. Sip. Kak Marcella. Oke. Baik, selanjutnya Kak Lulayung. Silahkan Kak Lulayung. Iya Ibu, Layung izin nanya. Kan Layung kan waktu yang kemarin itu ngambilnya yang PAUD internasional. Nah, matkul yang PAUD Mm-mm. internasional yang di atas birunya itu kan udah semua. Berarti nanti Berarti yang Layung bawah, IRS-nya ambil yang bawah sama yang 3 atas, yang matkul. 3 mata kuliah di atas. Oh, itu full 3-3-nya diambil ya Ibu? Betul, betul ya. Baik Jadi Ibu. nanti Layung ambilnya yang bawah biru ya. Gitu, yang di bawah biru. Kalau yang itu sudah diambil semua, ditambah dengan yang di atas. Gitu Ibu. ya, Kak ya. Oke Ibu, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Boleh, silakan Kak. Enggak, Kak. Jadi nanti itu pilih individu ya dengan siapapun nanti di kelompok itu ya. Siapa cepat dia dapat gitu, Kak. Iya, Kak enggak. Jadi gini Kak Hasya, ada 2 tahapan. Kak Hasya nanti akan di-share Google Sheet dari Prodi, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu. Nanti itu didata dulu. Nah, teman-teman memilih SIPP itu sesuai dengan data yang di Prodi itu. Gitu, Kak. Dan nanti nama sekolahnya bisa jadi ketika kami ajukan, kan ini harus ada pengajuan dulu dari Prodi sampai tanggal 23 Januari ya ke pihak PPGJK-nya. Nanti dari PPGJK itu menginputkan di sistem Kak Asya. Baru nanti dari data yang Kak Asya, misalnya Kak Asya nanti sekelompok dengan si A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Sekolahnya misalnya di TK Purnama misalnya atau di TK mana gitu ya. Nah, ketika memilih Kak Asya harus memilih yang TK Purnama itu harus komit dengan apa yang sudah dicatatkan di Prodi. Gitu ya Kak Asya ya. Betul, betul. Jadi nanti harus komit di situ. Jadi datanya akan kelihatan. Kenapa? Karena kan kalau misalnya ini ya, Kak Hasya, misalnya diloskan gitu ya di SIPP, nanti ternyata satu sekolah bisa 20 gitu ya, 20 orang gitu ya. Itu akan sangat sulit nanti. Kasihan. Karena kalau by system kan selama masih bisa diklik atau kayak sekarang aja kan si Dimas error gitu ya Kak Asya itu masih boleh gitu kita lihat. Nah itu jadi kita betul-betul nanti didata oleh Prodi mengajukan ke PPGJK gitu. Jadi nanti PPGJK juga akan mengecek siapa yang keluar dari data dari Prodi itu gitu. Nanti akan di cross check gitu ya Kak Asya. Jadi tapi karena ada kendala teman-teman tadi ada yang belum eligible, tapi ternyata sebetulnya sudah di atas 100 SKS, maka mungkin nanti akan di-share. Bu Ayu, tolong diingatkan di-share di tanggal 18, setelah melihat tanggal 16, 17, gitu ya. Karena kami harus mengolah tanggal 20-nya, tanggal 22 itu harus kami serahkan, 22, 23 itu harus kami serahkan ke PPGJK. Gitu ya Kak Asya ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Hmm. Oke, nanti itu biasanya PPGJK itu akan selalu menginformasikan, karena nanti teman-teman itu satu kelompok itu harus ada ketua. Ketua itu nanti dikasih akun ke Hasya, gitu ya. Ketua itu harus dikasih akun, ketua itu juga yang nanti akan mendaftarkan guru pamong dan juga data-data yang lain, gitu ya, di P3K ini. Kemudian nanti laporan awal itu nanti ada timelinenya di sistem terlihat Kak Hasya, Kak Hasya Nurakina ya. Nanti akan terlihat
di sistem itu tanggal berapa gitu ya masuknya dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini pokoknya fokusnya teman-teman sampai tanggal 3 sampai tanggal 4 itu adalah nanti ambil plotting tempat gitu ya, memilih tempat. Karena kalau ternyata teman-teman sudah mendata di prodi nih dari sampai nanti tanggal 18 gitu ya, tapi ternyata tanggal 3 sampai tanggal 5 lupa gitu ya teman-teman itu enggak booking di SIPP, ya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi biasanya suka kena teguran nggak boleh ikut gitu. Jadi nanti jadwalnya pun akan terlihat di sana Kak Asya biasanya gitu ya. Jadi belum ada pastinya nih tanggal dari PPGJK untuk pengumpulan jadwal. Tapi kalau laporan awal biasanya 1 minggu setelah teman-teman penempatan biasanya. Kemudian laporan akhir itu biasanya 1 minggu setelah penarikan. Gitu ya Kak Asya ya. Ya, betul. 3 sampai 4 nanti teman-teman booking ya, sesuai dengan data yang dipilih di prodi ya. Dan kalau pemilihan kelompok itu teman-teman ya selama masih kosong terus kemudian ada yang mengisi ya nggak apa-apa gitu ya. Prodi tidak punya wewenang untuk memindahkan si anak A ke kelompok mana dan lain sebagainya karena itu ketika nanti di-share di tanggal 18 yaitu siapa cepat ya dapat menuliskan di sana. Yang sudah dituliskan itu nanti ada nama-nama lembaga mitra gitu ya, lembaga-lembaga mitra yang ini kecuali misalnya tadi ada yang kelompok sesuai domisili atau bebas, sebetulnya bebas ya ke arah karena semuanya di Bandung, tidak boleh luar Bandung ya, karena kita sedang ada program stunting lagi, zero stunting ya. Ada lagi teman-teman, boleh. Boleh, sesuai dengan yang di sana ya. Dipastikan ya. Dipastikan kalau misalnya teman-teman bisa 23 dengan yang seminar proposal gitu ya. Dimaksimalkan saja. Gitu ya Kak Asya ya. Apa-apa ya daripada nanti bingung ya Kak Asya. Lebih baik banyak bertanya. Karena boleh karena silahkan. Baik, Ibu izin bertanya. Boleh. Kalau yang nanti di split sheet tanggal 18 itu tuh, kita tuh cuma nulis nama kelompoknya aja atau sama TK yang kita pilih atau TK-nya udah ditentukan sama Ibu, Bu? TK-nya sudah ada teh yang di tapi kalaupun ya nggak apa-apa pengajuan aja tapi kan kita mengajukan ke PPGJK itu pun belum tentu dipilih yang dari sudah bermitra dengan prodi ya karena nanti tiba-tiba jeng-jeng PPGJK menempatkan teman-temannya di Cimahi misalnya itu akan seperti itu kurang lebih tapi kami akan bergening meminta untuk yang ada di Kabupaten Ban gitu ya karena ya. Baik, Tapi Ibu. nanti ada informasi lagi kok sebelum tanggal 3 dan 4 gitu ya ke teman-temannya. Semoga dari PPGJK-nya sudah ada info. Itu ada lagi? Ibu, Boleh. mau izin Bu, itu kan kita kan beberapa udah ada yang berubah SKS-nya, Iya. Alhamdulillah. Nah, mau dirubah di form yang itu cuma view only, Ibu belum bisa diedit. Oh sih, maafin ya. Terima kasih Kak Alma sudah Terima kasih banyak. Oh iya, viewer ya. Oke, silakan diubah. Sudah saya ubah jadi editor ya. Oke. Di yang database aja ya, Nah ya. Ngisinya ya, jangan yang di non eligible karena yang ini akan dihapus. Oke, ada lagi teman-teman? Ibu izin memastikan, Boleh Kak Ari. berarti domisilinya sudah pasti di Bandung, tapi belum tentu di daerah Cibiru. Iya, belum tentu di daerah Cibiru. Nah, jadi memang kami itu akan mengacu kepada PPGJK begitu ya.
PPGJK yang ada di UPI pusat gitu ya, bisa jadi kabupaten dan kota Bandung pokoknya. Tapi tidak bisa dipastikan di mana-mana. Cuman kalau kami dari Cibiru, dari PG PAUD sendiri, itu akan meminta mengajukan dulu ya Kak Arij ya. Kami dari Prodi itu mengajukan dulu mitra-mitra yang sudah kerjasama. Misalnya seperti TK Lem UPI Cibiru gitu ya, kemudian TK Mekar Arum yang memang sudah terbiasa dekat gitu ya dengan kampus itu kami coba ajukan ke Aris. Tapi masalah di ACC atau enggak itu yang kita nggak tahu. Itu ke Aris Oke. sama PPGJK-nya. Kan Arij udah lama nggak menetap di Bandung, jadi udah nggak ada kosan juga di sana. Jadi apakah lebih baik menunggu pengumuman kayak lokasi-lokasinya di mana baru ngekos di Yes. Bandung lagi atau Enggak, nanti aja nunggu dulu Kak Aris. Karena belum pasti juga. Terus kan ada beberapa yang tawaran program untuk yang ke luar negeri. Ya nanti akan disampaikan juga. Bisa jadi juga berubah gitu ya Kak Aris ya. oke, jadi masih menunggu info yang itu ya, Bu? Betul, betul. Masih menunggu. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi teman-teman? Ayo, jangan malu-malu. Kalau sudah, silakan dinyalakan kameranya. Saya mau foto bersama dulu. Sudah lama juga tidak lihat wajah teman-teman ya. Yang baru kelihatan hanya Bu Ayu dan Kak Sylvia ya. Oke, silakan pakai kerudungnya dulu. Kalau yang belum pakai kerudung, silakan, silakan dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu. Ayo, ayo. Atau yang nggak pakai kamera saya anggap nggak hadir. Ayo silakan. Jangan katanya. Ayo silakan, silakan dinyalakan kameranya ya. Saya view yang non video